Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Olivia Dwi Lestari Jeniferiska dengan ujung NIM 084. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai teknologi database. Apa sih teknologi database? Jadi, teknologi database atau yang bisa juga disebut basis data adalah alat, sistem, metode, dan tempat yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Nah, jadi teknologi database ini sangat penting ya teman-teman. Coba kalian bayangin deh ketika kita membuka Instagram, tapi aplikasi itu nggak ingat siapa kita. Setiap kali login, akun hilang, postingan hilang, dan semua foto kembali kosong. Nah, disinilah database ini berperan untuk membuat semua informasi tersebut dapat tersimpan dan bisa dipanggil kapan saja. Komponen pada database. Yang pertama itu data. Data itu merupakan file yang isinya adalah informasi dalam bentuk teks, gambar, dan sebagainya. Data ini juga memiliki struktur, antara lain itu file yang merupakan satuan informasi rinci, record adalah kumpulan file membentuk informasi unik, tabel yang merupakan kumpulan record yaitu isi dari file, dan database adalah kumpulan tabel dan file. Lalu yang kedua itu hardware. Hardware ini merupakan perangkat keras untuk menyimpan serta mengelola data. Yang ketiga, sistem operasi. Sistem operasi ini perlu dipilih ya untuk mendukung database yang dibangun. Kita bisa menggunakan Windows atau Linux. Lalu yang keempat, database management system merupakan aplikasi untuk pengelolaan database yang memudahkan input dan update data. Dan yang terakhir, database access language yang merupakan bahasa untuk menuliskan perintah, misalkan mengakses, menambahkan, memperbarui, serta menghapus data di database. Selanjutnya, fungsi dari database. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat proses identifikasi data. Yang kedua, kontrol data terpusat. Yang ketiga, terhindar dari duplikasi data. Yang keempat, penyimpanan data menjadi lebih aman. Yang kelima, menghemat biaya. Yang keenam, dapat diakses oleh multi-user. Jenis-jenis teknologi database. Yang pertama, operational database. Database bisa mengelola data secara dinamis dan real time. Nah, operational database ini juga merupakan kolaborasi dengan distribute database. Yang kedua, relational database. Relational database ini sesuai dengan namanya adalah database yang menyimpan data pada beberapa tabel terkait dan berhubungan atau membentuk relasi. Relational database ini terbagi menjadi 4 sifat, yaitu atomicity, yang kedua konsistensi, yang ketiga isolation, yang keempat durability, yang ketiga NoSQL. Not only SQL merupakan database non-relational yang artinya bahwa data tersimpan bukan berbentuk tabel saja, tapi juga data jenis lainnya. Nah, jenis-jenis dari NoSQL ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu Key Value Database, Oriented Database, lalu Graph Database, lalu Wide Column Database. Dan yang keempat, Distribute Database. Distribute Database ini adalah data disimpan di beberapa komputer pada tempat yang sama serta dihubungkan oleh jaringan. Yang kelima, Database Warehouse. Sistem database adalah yang digunakan untuk laporan dan analisis data. Yang keenam, End User Database. Di sini semua data bisa dikelola oleh pengguna. Yang ketujuh, Cloud Database. Cloud Database ini adalah sistem penyimpanan data virtual dan tidak disimpan di dalam server secara fisik atau hardware. Penerapan teknologi database. Yang pertama, sistem perbankan. Database digunakan untuk mencatat data nasabah, nomor rekening, saldo, transaksi, pinjaman, serta riwayat keuangan. Yang kedua, e-commerce. Platform belanja online seperti Shopee atau Tokopedia memanfaatkan database untuk menyimpan data produk, harga, stok, ulasan pembeli, hingga riwayat pemesanan. Yang ketiga, sistem akademik. Institusi pendidikan menggunakan database untuk mengelola data mahasiswa, nilai, kehadiran, jadwal kuliah, dan informasi administrasi lainnya. Oke teman-teman, karena durasinya terbatas, untuk sejarah dan apa yang terjadi jika tidak ada database, kalian bisa baca sendiri di PPT yang sudah saya buat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.